Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema waspada penyakit musim pancaroba. Tentu dengan kedua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, ada Pak Joni Tabrani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan juga Ibu Epi Herani dari Puskesmas Pasar Ikan Bengkulu. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas panjang sekali bahkan dampak secara tidak langsung dari peralihan cuaca ataupun musim pancaroba ini sampai ke demam berdarah dan tipes. Nah, ini kita sekarang kembali ke laptop ya, kita kembali ke pembahasan peralihan musim pancaroba ini yang seringkali juga tidak bisa kita tepiskan, yaitu kepada anak-anak yang kadang kan kalau kepada orang tua kan bisa diomongin ya Bu ya, tapi kalau pada anak-anak ini sulit diatur biasanya. Nah, kalau di ke puskesmas sih biasanya anak-anak nih di musim pancaroba ini sakitnya apa aja nih Bu? Dapat kami jelaskan, biasanya kalau musim pancaroba seperti ini Bapak, itu yang sering meningkat kunjungan anak-anak itu ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut itu dadaan lah ibaratnya, bukan kronis gitu ya Pak ya. Jadi dengan dampaknya itu memang yang meningkat di puskesmas biasanya itu memang ISPA yang sering meningkat kasus yang kunjungan anak-anak. Itu faktor apa tuh Bu? Sehingga ISPA ini pada anak-anak ini kan dia itu faktor apa udara itu ya Bu, atau seperti apa sebenarnya? Kalau ISPA itu banyak penyebabnya Bapak, mungkin dari lingkungan bisa, itu dari daya tahan tubuh mereka bisa juga terjadi penyakit tersebut. Kemudian kalau anak-anak itu tadi dengan daya tahan tubuh yang menurun tadi bisa juga terjadinya penyakit ISPA tadi. Dengan ini tadi kan dengan bisa kita kasih edukasi pas mereka berkunjung ke puskesmas itu dengan kepada ibunya biasanya. Kalau yang untuk anak-anak itu kan kita mengedukasi ibu-ibunya untuk tetap memberi makanan yang seimbang kepada anaknya, kemudian memberikan vitamin kepada anaknya, kemudian itu juga menghindari makanan-makanan yang sensitif. Makanan-makanan yang sensitif bisa memicu penyakit tenggorokan tadi seperti es tadi, itu harus dihindari oleh ibunya, jangan sampai memperparah keadaan anaknya seperti itu Bapak. Biasanya keadaan seperti itu kalau tetap mereka, namanya anak-anak ya Bapak ya, anak-anak itu kan kadang kan dia pengennya seperti itu, tapi kalau kita mengedukasi anaknya mungkin belum bisa, tapi sasarannya orang tuanya yang datang mengantar untuk menghindari penyebab pencetusnya tadi, pencetus terjadinya ISPA tadi Bapak. Oke, selain ISPA tadi apa saja Bu yang biasanya? Kalau selain ISPA itu bisa yang datang juga ke puskesmas itu diare Pak. Diare tapi nggak terlalu banyak. Diare itu bisa juga dampaknya dari lingkungan tadi, lingkungan yang tercemar. Kalau yang pancaroba ini kan apalagi musim penghujan Bapak. Musim penghujan itu kan banyak sekali lingkungan-lingkungan itu yang lembab ya. Bagian lembab itu tadi adalah sumber berkembang biaknya bakteri tadi. Banyak lalat biasanya. Kalau banyak lalat itu apalagi kalau misalnya di daerah-daerah tempat jualan misalnya ya, ada yang makanan-makanan yang dijajah seperti itu kan, kalau lalatnya bisa menghinggapi makanan tersebut bisa dapat dimakan oleh anak-anak, jadi bisa termakan, itu bisa membuat diare. Karena imun anak nih udah pasti lebih rentan dan lebih menurun seperti itu. Jadi dengan mereka memakan makanan yang sudah terkontaminasi dari lalat tadi, kalau misal imunnya rendah itu bisa mereka kena diare dari makanan tersebut Bapak. Ngomong-ngomong masalah makanan nih, artinya kan makanan yang diperjualbelikan di yang di pasar, area sekolah gitu ya Bu? Iya, di sekolah kan ya. Saya ingin ke Pak Joni nih. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa Pak pengawasan terhadap makanan-makanan, karena seperti penjelasan tadi bahwa anak-anak ini imunnya lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Ditambah lagi musim pancaroba, peralihan cuaca yang dinamis. Tambah lagi nih kondisi anak-anak, ditambah lagi situasi makanan-makanan yang dikonsumsi oleh para anak-anak ini. Seperti apa pengawasannya? Jadi untuk pengawasan makanan ya, kita di Dinas Kesehatan khususnya makanan yang ini ya, yang lebih dari 7 hari
itu memang kita Dinas Kesehatan langsung yang mengawasi, karena memang di situ ada izin pangan industri rumah tangga PIRT, kita yang mengeluarkan izin. Jadi izin itu kita lihat proses produksinya seperti apa, lingkungan tempat produksinya, ada memelihara hewan atau tidak, ya. Kemudian kebersihan alat-alatnya, bahan baku untuk pembuatan kue tersebut atau makanan tersebut tidak terkontaminasi, baru kita keluarkan izin PIRT-nya, karena kita PIRT ya, pangan industri rumah tangga. Jadi yang kita khawatirkan sebenarnya makanan-makanan yang tidak sehat tadi dengan bahan baku yang tidak baik. Mungkin kalau makanan manis tapi bukan gula, pemanis buatan, kemudian pewarna makanan, bukan pewarna makanan yang digunakan, tapi pewarna tekstil, ya itu yang membahayakan, ya, membahayakan sehingga bisa merusak saluran pencernaan di anak. Itu efek jangka cepatnya itu tadi menyebabkan diare, tapi ya, jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Itu jauh lebih berbahaya. Lebih berbahaya kalau dia, makanya kita sama-sama dengan Puskesmas untuk sama-sama mengawasi, ya, terutama juga di kantin-kantin ke sekolahan juga kita himbau agar supaya orang tua itu menyediakan makanan bawa dari rumah, ya, atau kalau tidak kantin tersebut betul-betul dipastikan oleh pihak sekolah itu memproduksi makanan-makanan sehat yang tidak membahayakan dan menyehatkan anak didiknya. Oke, ini sebelum lebih jauh nih Pak pembahasan mengenai pengawasan terhadap makanan yang diperjualbelikan khususnya terhadap anak-anak nih Pak. Ini seringkali masyarakat kita termasuk saya juga ini masih terkadang bingung nih Pak. Kewenangan dan juga fungsi dari antara BPOM dan juga Dinas Kesehatan Pak. Wah ini kalau kita mau ngecekin makanan ini ke Dinas Kesehatan apa ke BPOM nih? Ini sebenarnya pembedanya seperti apa sih Pak? Ini supaya menjadi edukasi juga untuk masyarakat. Jadi gini, kita dengan BPOM itu sebenarnya mitra, ya. Kita sama-sama turun bersama, kemudian awalnya Dinas Kesehatan yang turun ke lapangan. Cuman ada kalanya pihak Balai POM. Jadi kita bersinergi aja bahwa yang sudah kita keluarkan izinnya BRT itu bisa saja akan dicek sampel, ya, random sampling oleh Balai POM bahwa itu fungsi kontrol kita pemerintah terhadap kualitas makanan yang ada di masyarakat. Oke, misalnya seperti apa Pak case-nya? Ada seorang ibu misalnya di satu sekolah yang dia, anaknya jajan nih, katakanlah kan, ternyata ada indikasi, ini kayaknya pemanisnya buatan lah. Nah dia melapornya kemana nih? Ke Dinas Kesehatan dulu kah? Atau seperti apa mekanismenya Pak? Kalau untuk melapor, bisa berjenjang, ya, mau ke Puskesmas silakan, ke Dinas Kesehatan ada juga bagiannya, ya, bagian PIRT itu, ke bagian Yankes, ya. Kemudian di Balai POM juga boleh, silakan. Yang penting kita melapor dengan membawa contoh sampel makanan yang tersisa, ya. Kan mungkin ada yang sampai keracunan massal kayak kemarin, ya. Ada juga tuh satu sekolahan, satu kelas mengkonsumsi makanan di situ, udah mencret bareng. Jadi keracunan muntah, mual, mencret semuanya. Jadi itu biasanya kita bekerja sama dengan Balpom untuk turun ke lapangan untuk memeriksa sampel itu untuk memastikan bahwa makanan itu tidak mengandung bakteri maupun jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Oke, berarti alurnya ini di semua tenaga kesehatan termasuk Puskesmas pun bisa sebenarnya melaporkan, ya Pak? Bisa. Asalkan ada contoh atau sampel makanan tadi, ya Pak. Karena juga menjadi kebingungan nih Pak, kadang-kadang masyarakat kita ada keraguan terhadap makanan yang diperjualbelikan tapi masih bingung nih mau kemana melapornya kan Pak? Iya. Berarti alurnya termasuk datang Puskesmas juga? Puskesmas bisa. Ini kan. Sejauh ini Bu, ada Bu yang mengeluhkan atau ada makanan di sini jual nih kayaknya nggak bagus nih, nggak sehat nih. Seperti apa Bu? Baiklah, kita ada, kalau di Puskesmas itu kan kita ada bagian yang menangani, penanggung jawab bagian makanan tersebut, yaitu bagian kesehatan lingkungan. Jadi bagian kesehatan lingkungan itu biasanya dia turun ke lapangan seperti kantin, seperti tempat jajanan, seperti tempat-tempat umum yang menjual makanan-makanan yang siap saji seperti itu. Mereka memberi edukasi biasanya kalau seperti di kantin, ya Bapak, ya, mengedukasikan yang penjajah kantin itu untuk tidak menjual makanan-makanan yang seperti yang kayak
siap saji yang manis buatan itu Pak, seperti contoh misalnya kan nggak usah ngomong merek ya Pak ya, nggak bisa. Nanti kita seperti misalnya kan ada teh yang mengandung ini ya, yang Pemanis bisa buatan gitu. pemanis buatan itu cara edukasinya memberi penjelasan kepada penjual untuk tidak menjajakan seperti itu. Dia boleh untuk menjual yang makanan-makanan yang bisa diolah sendiri dan tidak mengandung pemanis buatan dan pewarna yang bukan untuk makanan seperti itu. Sosialisasi sebagai sebuah upaya persuasif Ya, Bu, persuasif untuk baik. menghindari jangan sampai terjadi yang dikhawatirkan tadi. Jadi kita ibaratnya kan sebagai ujung tombak yang bagian terdepan itu dari puskesmas itu Baik. pertama seperti itu. Ya baik, semakin menarik Ibu, Bapak, kita akan bahas di segmen terakhir nantinya berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.